Kalau pertanyaannya boleh tidak, boleh, sangat boleh gitu. Oh, gitu. Tapi Oh, tidak kalau misalnya, tidak ini ya, tapi tidak ada niat mengkhususkan gitu ya. Jangan mengkhususkan, tapi apa namanya hmm, memperbanyak. Jadi untuk mengimplementasikan hadis Rasulullah memperbanyak daripada bulan yang lain gitu. Jadi bukan bukan dengan niat mengkhususkan puasa di bulan Sya'bannya, tapi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai implementasi mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh Bu, boleh. Untuk sekaligus persiapan menyambut Ramadan kan ya, biar adaptasi dari awal. Boleh. berarti kalau begitu artinya puasa Daud itu boleh ya Bu? Misal cuman, misal nih, saya puasa Daud sebulan ini, bulan besok enggak. Karena karena apa ya? Mungkin kan pas lagi semangat-semangatnya beribadah gitu. Hmm. Nah, pengen puasa Daud, tapi nanti ketika misal imannya lemah, lagi turun, terus nggak puasa Daud lagi, kayak gitu, boleh Kak Us? Ya, sebenarnya kalau pertanyaannya boleh, boleh gitu ya. Cuman tadi ya, amalan yang paling baik itu kalau kita bisa Kan? continue gitu. Karena memang puasa Daud itu yang terberat gitu ya. Makanya tidak dibatasi apakah harus 1 tahun, ataukah harus sebulan, ataukah harus 3 bulan. Tidak ada sebenarnya. Hatta pun hanya seminggu itu boleh. Ya, puasa Daud seminggu. Terus dalam sebulan ini, bulan depan cuman 3 kali misalnya tidak apa-apa gitu. Karena memang itu yang terberat gitu ya. Kan pernah ada nih seorang sahabat ya, saya lupa namanya apakah Malik bin Anas atau Anas bin Malik ya bertanya kepada Rasulullah gitu. Wahai Rasulullah puasa apa yang lebih afdol gitu ya. Kata beliau ayamul bid 3 hari setiap bulan. Karena kan 1 hari puasa itu kita terhitung dapat pahala 10 kali lipat ya. Kalau kita continue itu puasa ayamul bid saja itu sudah seakan kita puasa seumur hidup. Ya. Tapi dia beliau ini merasa mampu ibu. Ada nggak yang lebih berat dari itu katanya gitu ya. Senin Kamis gitu ya. Wah, kecil itu bahasa bahasa ininya lah kita terjemahkan yang begini ya. Bisa itu saya gitu ya. Ada nggak yang lebih dari itu? Nah, ketika dia bertanya ketiga itu, memang disebutkan dalam riwayat itu ya, dalam hati Rasulullah batin gitu. Dia nggak tahu saja kalau dia itu akan dikasih apa namanya, dikasih usia oleh Allah panjang gitu. Padahal amal yang baik itu adalah yang bisa dilakukan meskipun sampai usia tua dia gitu ya gitu ya. Tapi karena dia bertanya Rasulullah jawab puasa Daud itu sudah seberat-beratnya puasa gitu ya. Nah ternyata sahabat ini benar ibu-ibu dikasih oleh Allah usia panjang dan ketika sudah sepuh beliau mengingat ini kejadian ini dan menyesal gitu ya. Kalau dulu pernah meminta kepada Rasulullah untuk diberikan rekomendasi amal yang lebih berat dan lebih berat. Ternyata ketika sudah sepuh itu beliau tidak mampu untuk terus menjaganya. Ketika masih muda mampu gitu ya. Maka sangat dianjurkan oleh para ulama, para salafus soleh ya apalagi bagi kita yang sudah 40 tahun ke atas itu memiliki amal andalan lah gitu ya. Amalan yang nggak harus berat ya, meskipun itu ringan, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkannya dalam kondisi apapun. Nah, itu ya menjadi salah satu amal yang dicintai oleh Allah. Nggak harus juga yang sifatnya ritual, ibu-ibu. Ibu-ibu ingat nggak dulu saya pernah cerita tentang Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini seorang ahlus sufah, tunawisma. Beliau perempuan ya yang nggak punya rumah tinggalnya di Masjid Nabawi bikin tenda di sana gitu ya. Nah Ummu Mahjan ini punya amal yang dilestarikan yaitu membersihkan Masjid Nabawi setiap hari sampai pada saatnya pagi hari Rasulullah perhatikan kok nggak muncul lagi nih dia kemana padahal sudah apa nggak diceritakan sih berapa lama ya sudah mungkin ya sudah sangat lama menjadi kebiasaan itu setiap hari Rasulullah pasti melihat
beliau membersihkan masjid gitu. Ternyata ketika tanya kepada sahabat, Ummu Mahjan meninggal, wafat tadi malam dan sudah dimakamkan oleh para sahabat. Nah, kemudian Rasulullah pengen diantar ke kuburannya untuk mensolatkannya. Karena Rasulullah ingin memberikan hadiah kepada Ummu Mahjan ini, ya. Karena doa Rasul kan pasti diijabahi oleh Allah. Mungkin menurut para sahabat Ummu Mahjan ini nggak spesial, tapi menurut beliau itu spesial dan disampaikan oleh para ulama ternyata di antara keistimewaan Ummu Mahjan itu adalah menjaga dan melestarikan amal sampai wafat. Tidak pernah berhenti setiap hari membersihkan Masjid Nabawi. Gitu ya. Nah, itu jadi apalagi mengingat hadis Rasulullah ini, ya. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana yaf'aluhu sahihan mukiman. Jika seorang itu sakit atau dia harus safar gitu ya, maka Allah akan menetapkan baginya pahala yang sama yang biasa dari amal dia lakukan ketika mukim atau sehat. Nah, di antara sakit itu adalah sakit sepuh gitu. Ya. Jadi ketika kita dari usia muda atau bahkan mungkin nggak apa-apa lah mulai dari 40 tahun gitu ya, adalah amal yang nggak pernah kita tinggal dalam kondisi apapun kita usahakan. Apakah itu sholat duha 2 rakaat misalnya, nggak harus yang kuantitasnya besar nggak, atau sedekah setiap subuh kah berapa gitu ya, atau misalnya qiyamul lail kah berapa rakaat gitu ya. Tapi kita berusaha setiap hari itu kita lakukan gitu. Ya, tidak pernah kita tinggalkan. Misalnya, lagi bepergian tetap ingat. Meskipun kita di pesawat kita lakukan juga. Nah, itu hatapun nanti misalnya qadarullah ketika kita sepuh, kita terbaring di tempat tidur, pahalanya terus mengalir. Nah, itu sudah kita jaga. Ya. Kita terus menjaganya dan kita tidak meninggalkannya kecuali memang tadi ya benar-benar ada uzur gitu. Nah, berkahnya istiqomah dalam kebaikan gitu. Ya, jadi nggak apa-apa mau ada amal temporal boleh, ada amal kontinu juga boleh, tapi jangan semuanya dibikin temporal gitu ya. Adalah amal yang terus kita jaga gitu. Meskipun itu sedikit. Gitu Bu Mirah, wallahu a'lam bishawab.